Sebetulnya mengenal IM itu dari dengar-dengar Pak. Awalnya didengar pakai IM katanya bagus. Nah, kita coba dari mulai budidaya itu 3 tahun ke belakang saya udah pakai IM itu. Nama saya Indra Sukmana. Saya dari Kampung Jati, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut. Aktivitas yang dijalani selama ini budidaya ikan, Pak. Kebetulan di sini ada di bidang pendederan sama pembesaran. Jenis ikan yang kami budidayakan dikonsumsi itu ada ikan nila sama ikan mas. Kebetulan kalau di Desa Jati ini sumber daya airnya cukup melimpah, Pak. Jadi kebanyakan hampir 90% itu penduduknya budidaya ikan. Makanya Jati ini terkenal sebagai daerah ikan, pusat sentral ikan di sini. Banyak di sini pedagang-pedagang ikan. Untuk lahan yang dipakai ini 75 tumbak itu, 75 tumbak. Untuk sistem budidayanya kita coba di ikan ras, kolam ras, ada yang kolam tanah. Nah, kita sebentar lagi mau coba di bioflok, Pak. Tapi alhamdulillah sebenarnya pakai IM itu ada agak beda gitu dari buat pertumbuhan ikannya, Pak. Bisa melancarkan pencernaan. Kadang-kadang kan kalau di ikan nila kayak gitu, kalau perubahan cuaca lumayan pengaruh lah. Kita pakai IM. Kita pakainya biasanya dipakan, dibibis, dipakan gitu, Pak, biar lebih efektif, langsung kemakan sama ikannya. Kalau ditabur di air itu lumayan lah penggunaannya, pasti harus banyak, Pak. Biasanya langsung, Pak, langsung kita mau kasih pakan ikan itu biasanya jarak 1 jam kita bibis dulu. Biasanya untuk satu kolam itu biasanya kita pakai 1 tutup botol kayak gitu, dicampur air, nanti kita bibis sama pakannya. Nanti udah 1 jam, udah meresap, baru kita kasih ke ikannya, Pak. Untuk satu siklus itu biasanya 3 bulan, Pak. 3 bulan itu target kita, 3 bulan udah panen. 3 bulan. Tapi penggunaan M4 ini nggak cuma di pakan aja sih, Pak. Di pengolahan lahan juga, di kolam-kolam tanah kita pakai untuk pemupukan kolam. Sebelum tebar benih, kita pupuk pakai M4. Aplikasi pupuk kimia dulu kami penggunaan tidak teratur. Dulu mah kita pengen hasil banyak, otomatis pupuk pun kami gunakan banyak, tapi hasilnya justru bahkan merusak tanah. Untuk memperbaiki struktur tanah, lebih baik kita menggunakan pupuk berimbang, apalagi ditambah kembali ke organik gitu, back to nature. Nama saya Andri Susilo lebih lengkapnya. Kebetulan saya di sini sebagai petani dan juga pengurus ketua kelompok. Nama kelompoknya Jatimas. Kita tiap sebulan sekali pasti ada kumpulan di saung, bisa di rumah, terus ada pinjam simpanan kecil-kecilan, ya bisa buat mengcover apa aja gitu. Terus yang pasti kita
silaturahmi, terus tukar ilmu. Termasuk dalam kelompok kami di Jatimas memang ada perikanan, pertanian, sama peternakan. Untuk pertaniannya cenderung lebih besar ke padi sawah, terus ada juga horti, terus yang ke perikanan ada di pembesaran ikan mas, ikan nila, dan ikan lele. Terus ada juga yang di peternakan untuk pembesaran sapi sama domba. Bahan bokasi padat dari kotoran domba, kita butuhkan kotoran domba, terus IMO4-nya, terus molase, bisa diganti sama air gula, air gula merah bisa dicairin dulu, terus ditambah dedak halus sama dedak kasar, terus dicampur rata-rata. Penggunaan untuk pupuk kandangnya sekitar 50 sampai 1 kintal, untuk dedak halusnya bisa 10 kilo, terus dedak kasarnya bisa 1 karung itu 20 kilo, langsung M4 1 botol, terus air molase dari campuran gula dicairin, 1 kilo gula buat 1 botol M4 itu Pak. Lalu kita campur, lalu kita tutup selama 2 minggu. Kita cek kalau udah suhu udara udah dingin di dalam bokasi itu, kalau udah dingin berarti fix itu sudah jadi. Itu kebiasaan dari kami. Untuk yang ke POC-nya kita biasa menggunakan drum, kapasitas drum 200 liter, bisa pakai pupuk domba 1 karung, M4-nya 1 botol, ditambah gula 1 liter, 1 kilo, bisa ngambil dari tambahan buat asam aminonya dari keong, terus dari bangkai ikan. Terus kita campur, kita aduk setiap hari selama 2 atau 3 minggu. Kalau kita nggak diaduk, kan ditutup itu teh, bisa terus bahkan bisa meledak gitu kalau nggak diaduk tiap hari. Dan tekanan udara dari pembuatan POC itu, kalau dirasa udah 3 minggu siap aplikasi, kita bisa aplikasikan lewat dicorken. Terus kita bisa dibantu disemprot. Alhamdulillah itu untuk nambah ke hijau daun, lebih awet gitu kan Pak kelihatannya. Kendalanya itu mungkin Pak, kalau kita kembali ke organik mungkin kita tambah lagi tenaga, tambah modal, tambah kerja gitu. Cuma itu aja yang jadi pertimbangan kami. Tapi dibandingkan sekarang, jumlah harga pupuk semakin melambung, ditambah bahan kimia sekarang naik, terus fluktuasi harga di pasaran tidak bisa menentu. Lebih baiknya kita bisa menekan dari awal supaya dapat keuntungan yang lebih dari analisa usahanya gitu kan. Saya sarankan untuk bijak, untuk lebih sayang lagi kepada tanah. Mungkin kalau jangka pendek mungkin benar terasa manfaatnya, tapi kalau kita kaji lebih dalam lagi, justru itu merugikan. Justru bukan yang keuntungan yang kita dapat, malah kerusakan yang kita dapat. Jadi lebih bijaklah dalam menggunakan pupuk kimia gitu kan. Alangkah baiknya kembali lagi ke alam. Pilih M4 yang sudah pasti.